Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktikkan kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada saya sendiri Ian Riani, kedua ada Salvira Tasya, ketiga ada Irsyad Nurfaizi, keempat ada Mela Juriati Azhar, kelima ada Alfira Rahma Ayu, selanjutnya ada Rianti Widianingrum, dan yang terakhir ada Rizkia Permata Auliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Tidak lupa salam kepada ibu dan bapak orang tua yang mendampingi anaknya untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas Rianti, silahkan dipimpin doa belajar teman-temannya ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Tanah Airku. Semuanya nyanyi ya.
Ya, sekarang lagu aja. Setelah kita menyanyikan lagu wajib, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Alfira Rahma Ayu, Hadir, Bu. Rizkia Permata, Hadir, Ibu. Alfira Tasya, Hadir, Ibu. Zuriati, Hadir, Bu. Rianti Widyaningrum. Hadir Ibu. Ada yang belum Ibu panggil? Sudah semua, Bu. Sudah, Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks yang akan dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi, lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat yang efektif. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Setelah melakukan permainan, siswa dapat berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, Ibu mau ngetes fokus kalian nih. Coba kalian ikutin Ibu ya. Ya, Bu. Ya Bu. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk tangan kalian 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuk kalian 3 kali. Kalau Ibu bilang tepuk sore, tepuk tangan kalian sebanyak 4 kali. Kalau tepuk malam, 2,5 ya. Oke. Ya, Ibu. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Anak, ciri makhluk hidup yang pertama pastinya makhluk hidup itu bernafas. Lalu makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga bertumbuh dan berkembang. Yang keempat membutuhkan makan dan minum. Selanjutnya berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Lalu kalau ada makhluk yang tidak bernafas atau tidak bergerak bagaimana, Bu? Nah, maka itu bukan disebut sebagai makhluk hidup, tetapi sebagai makhluk yang mati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda. Kita sebagai manusia, cara bergeraknya itu berjalan menggunakan kaki. Kalau ikan itu berenang dengan siripnya. Cicak berenang di dinding dengan kakinya. Di sini Ibu mau menyampaikan macam cara gerak hewan. Pertama, ada yang berenang. Ada yang berenang-renang. Disebut
Pertama, ada yang berenang-renang menggunakan siripnya. Ini adalah ikan. Contoh lainnya itu bisa lumba-lumba, paus, dan sebagainya. Lalu ada juga cara hewan bergerak dengan cara terbang. Contohnya adalah kupu-kupu, burung, kumbang. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak contoh lainnya? Hewan yang bergerak dengan cara terbang tuh apalagi selain kupu-kupu? Ada burung, Bu. Capung, Bu. Capung, Bu. Capung, Bu. Oke, selanjutnya ada ayam. Ayam bergerak dengan cara apa nih anak-anak? Berjalan, Bu. Jalan, Bu. Contoh lain hewan yang bergerak dengan cara berjalan apa lagi? Kuda, Bu, Kucing, kuda. Bu. Ada kucing, ada kijang, Bu. Ada kelinci, Kambing, Bu. Bu. Kambing. Nah, mana anak-anak? Kenapa Ibu nggak kedengeran, Bu? Suaranya Kita bergerak dengan cara Melompat, Bu, melompat. melompat. Cara lain melompat Bu. Kanguru, Bu. Oke, kanguru. Ada lagi? kelinci, Bu. Kelinci. Oke. Ada yang melompat juga seperti kanguru. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara melatam. Lagunya tolong dimasukin dulu ya, Nak. Perutnya seperti ular dan cacing. Nah, kalian kan sudah menyimak nih penjelasan dari Ibu mengenai macam gerak hewan. Sekarang Ibu mau bertanya. Ini ada 4 contoh gambar. Nah, yang gambar yang pertama ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Pada gambar yang kedua ini ada katak, anak-anak. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak nih ya, yang Ibu jelaskan. Katak bergerak dengan cara seperti apa, Nak? Melompat, Bu. Oke. Nah, Apa Ibu nggak kedengeran, Bu? ular Iya, Bu. bergerak dengan cara seperti apa? Melata, Bu. Melata, Bu. Melata, Bu. Melata. Contoh lainnya yang melata itu ada cacing. Nah, gambar selanjutnya yang terakhir ini apa? Kucing. Kucing bergerak dengan cara Berjalan, Bu. Berjalan, Bu. berjalan. Contoh lainnya yang bergerak dengan cara berjalan apa? Harimau, Bu. Kambing, ada sapi, Ayam. Bu. Kuda. Oke, Kuda. benar. Nah, kita sudah membahas macam-macam cara bergerak hewan. Menurut kalian, apakah tumbuhan juga bergerak? Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Nah, kita akan belajar nih, apakah tumbuhan juga bergerak? Apakah benar? Nah, di sini Ibu memberikan 2 contoh. Yang pertama ada bunga matahari dan yang kedua ada daun putri malu. Jika kalian perhatikan di sekitar lingkungan kalian, tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi bergeraknya itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Kalian pernah nggak menyentuh daun putri malu? Pernah, Ibu. Bu. Nah, sebelum disentuh sama sesudah disentuh itu berbeda nggak? Berbeda, Berbeda, Bu. Bu. Berbeda, Bu. Kalau belum disentuh, kembang, Bu. Kalau sudah disentuh, Mengatuk, Bu. Mengatuk, Bu. Mengatuk, Bu. nah, jika di sekitarnya dingin atau berada pada cahaya yang gelap, yaitu malam hari, daun putri malu juga akan mengatuk. Nah, ini menandakan bahwa tumbuhan memang
tumbuhan juga bergerak. Anak-anak, ada yang mau bertanya nggak? Sampai Saya sini mau nanya deh, Bu. nggak? Boleh. Kenapa Bu daun putri malu mengatup pada malam hari, Bu? Oke, daun putri malu mempunyai ciri khusus pada daunnya. Gerakan putri malu yang mengatup pada malam hari disebut gerak niktinasti. Putri malu melakukan hal tersebut sebagai gerakan tidur yang dipengaruhi suasana gelap pada malam hari. Gitu, Mela. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Contoh lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari ini bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke timur karena sinar matahari berada di timur, yaitu ketika matahari terbit. Di tengah hari atau di siang hari, bunga matahari akan menghadap ke atas karena matahari berada tepat di atasnya. Dan pada sore hari, bunga matahari akan menghadap ke arah barat karena mengikuti arah cahaya matahari yang akan segera tenggelam. Gitu. Nah, selanjutnya, makhluk hidup juga dapat bernafas. Makhluk hidup mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda. Manusia bernafasnya menggunakan paru-paru. Ini gambar paru-paru. Dia terletak di rongga dada. Ini adalah alat pernafasan kita. Kemudian ada ikan. Ikan bernafas menggunakan apa, Bu? Dia bernafas menggunakan insang. Kenapa dia menggunakan insang? Karena dia hidup di air. Kemudian di sini ada cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Ada yang pernah ngelihat cacing? Ada Bu. Ada. Bu. Ada Bu. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, apa pertanyaannya? Ada nggak Bu hewan yang bernafas dengan paru-paru? Oke, tadi kan udah dijelasin ya, yang bernapas menggunakan paru-paru itu manusia. Nah, ada yang bernapas menggunakan paru-paru, hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, yaitu hewan yang Apa tuh Bu? seperti kucing, kambing. Dia juga bernafasnya menggunakan paru-paru, hewan-hewan yang hidup di darat. Oke, sampai sini jelas anak-anak? Jelas Bu. Jelas Ibu. Selanjutnya, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, aku mau Ya, Bu. bertanya. Boleh? Ibu, apakah ada perbedaan antara apa yang dihirup dan dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia, Bu? Wah, bagus banget ya pertanyaannya. Ibu jawab Makasih, Bu. ya. Kalau manusia itu bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, tumbuhan itu tidak menghirup oksigen, tetapi dia menghirup karbon dioksida. Jadi, apa yang kita keluarkan akan dihirup oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan akan mengolahnya dan mengubahnya menjadi oksigen yang akan dikeluarkan dari tumbuhan untuk kita bernafas. Maka itu, udara oksigen di sekitar kita itu tidak akan pernah habis selama masih ada tumbuhan di sekitar kita. Sampai sini mengerti? Mengerti, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Selanjutnya, makhluk hidup bisa bertumbuh dan berkembang. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat waktu bayi dan coba kalian bandingkan pas kalian bayi sama sekarang. Menurut kalian tinggi badan dan berat badan kalian berubah nggak?
Berubah, Bu. Berubah, Bu. Nah, berarti kalian mengalami yang namanya pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan berat. Nah, begitu juga hewan-hewan di sini. Contohnya ada ayam. Ayam dari telur menetas menjadi anak ayam dan berproses menjadi ayam dewasa. Kemudian di sini juga ada tumbuhan. Dia dari biji keluar akar, kemudian keluar daun, tumbuh besar, tumbuh tinggi, lalu bisa berbuah. Selanjutnya, berdasarkan cara perkembangbiakan hewan, dapat dikelompokkan menjadi 3. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama itu hewan yang bertelur atau ovipar. Di sini kita lihat contohnya. Ada ini apa nih anak-anak nih? Ada yang tahu nggak? Kura-kura, Bu. Kura-kura, Ibu. Kura-kura, Bu. Kura-kura, ada ayam, ada ikan, dan ada Burung. Selanjutnya yang kedua ada hewan yang beranak atau vivipar. Di sini ada ikan paus, kemudian ada apa nih anak-anak? Kucing, Bu. Ada kucing. Lalu ini apa? Ini adalah sapi. Nah, terus selanjutnya ada hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Jadi proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu di sini kita lihat ada ular, ada kadal. Contoh lainnya itu ada kuda laut dan ada juga ikan pari. Oke, selanjutnya makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Yang kedua, ada daun putri malu yang akan menutup daunnya jika disentuh. Selanjutnya ada daun buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan yang terakhir ada landak. Ini kaki seribu yang jika kita sentuh dia akan menggulung badannya jika disentuh. Sama seperti landak, itu menandakan untuk melindungi dirinya dari bahaya di sekitar. Nah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Bapak Irsyad. Kepada Bapak Irsyad. Terima kasih Bu Ian. Baik. Gimana anak-anak belajar sama Bu Ian? Seru nggak? Seru, Pak. Seru ya? Pak. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Yaitu tentang berjalan dan berlari. Di sini manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini, seperti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar di samping. Bapak nggak ada suaranya, Pak. Kecil Pak suaranya. Suaranya kecil ya? Iya, Ya, Pak. Bapak ulang ya. Sekarang Baik, Pak. terdengar tidak? Terdengar, Pak. Benar. Baik, Bapak ulang ya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar di samping. Nah, sebelum lihat gambar, Bapak mau tanya dulu nih. Apa perbedaan dari berjalan dan berlari? Ada yang tahu tidak? Kalau berjalan pelan Kalau Pak. berjalan pelan, Pak. Berlari Kalau cepat. berlari cepat. Iya, betul. Tapi ada poin penting yang perlu digarisbawahi. Ada yang tahu tidak apa itu?
Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Ya, baik, Bapak beritahu ya. Poin pentingnya yaitu ketika berjalan, ketika melangkah, kedua kaki kita itu sama-sama saling menepak atau menyentuh tanah. Sedangkan ketika berlari, hanya salah satu kaki saja yang menyentuh tanah. Di sini ada gambar berjalan ke samping kiri, lalu berjalan ke samping kanan, berjalan ke arah depan, berjalan ke arah belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke samping kiri. Nah, gambar berikutnya adalah berlari berkelok-kelok dan membentuk lingkaran. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Gambar orang sedang apa, teman-teman, anak-anak? Halo, anak-anak. Berlari. Bisa Bapak terdengar? Iya, betul, berlari. Dan tahu kenapa bisa disebut berlari? Ada yang tahu tidak? Tahu, Pak. Karena salah satu kaki ngangkat, Pak. Iya, betul sekali. Siapa tadi yang berhasil menjawab? Saya, Pak. Elvira, Pak. Pintar, iya, pintar ya. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya untuk minggu depan. Cobalah lakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari. Pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kelompok ini terdiri dari gabungan antara cowok dan cewek tentunya. Yang pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Berikutnya, siswa berjalan mundur dari garis finish menuju garis start. Kegiatan kedua adalah berlari maju dan garis start menuju garis finish. Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Nah, di sini bisa dibaca ya, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Nah, ada yang tahu tidak mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ada yang tahu tidak? Tidak ada ya. Baik, di sini Bapak jelaskan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap rasa syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, dari sila pertama ini dilambangkan dengan gambar apa yo? Dan tahu tidak? Gambar bintang, Pak. Bintang, Pak. Bintang, Pak. Iya, pinter. Gambar bintang ya. Lalu bunyi sila pertama ada yang tahu tidak? Tahu, Pak. Ketuhanan Yang Maha Esa, Pak. Iya, pinter. Ketuhanan Yang Maha Esa. Wah, kayaknya pada lemes ini. Bapak kasih yel-yel dulu ya. Ada yang Lapar, Pak. tahu Mau istirahat, Pak. Ya, jangan istirahat dulu. Masih lanjut ini. Waduh. Ada yang tahu tidak tepuk semangat? Gimana Tidak tuh, Tahu, Pak? Pak. Wah, Bapak contohkan ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Bisa diikuti tidak? Coba ulangi gerakan Bapak barusan. Siapa? Ya, Pak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ah. Ha. Ha. Kurang kompak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Ulang. Ya. Tepuk semangat. Gak kedengeran, Pak. Bapak suaranya nggak kedengeran, Mana Pak. tidak dengar, Pak. Nggak kedengeran. Wah, Iya. artinya mic Bapak bermasalah. Bentar ya. Sudah terdengar? Dengar, Sudah, Pak. Pak. Dengar, Pak. Sudah ya. Baik, Bapak ulang.
Tepuk semangat. Hu. Ha. Huha. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Garuda Pancasila. Ada yang pernah ngeliat burung Garuda belum sebelumnya? Belum, Apakah ada yang Pak. sudah melihat? Belum, Pak. Belum pernah ya. Iya, itu karena burung Garuda hanya fiksi atau tidak nyata. Bohongan ya, Nah, Pak. iya, betul, bohongan. Nah, di sini burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dada dan perkasa. Nah, Pak, suaranya nggak kedengeran. tidak terdengar. Sekarang terdengar tidak? Terdengar, Pak. Pak, Dengar ya. Waduh, sepertinya sinyal Bapak bermasalah ini. Mohon maaf ya anak-anak. Iya, Pak, nggak ya apa-apa. Pak. Pak, iya. Bapak lanjut ya. Di sini burung Garuda mempunyai sebuah perisai. Perisai itu ada yang tahu tidak bentuknya seperti apa? Tidak, Pak. Belum tahu Kita bisa Pak. lihat di gambar ya. Belum. Bentuknya menyerupai seperti segitiga. Nah, di dalam perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita. Ada yang tahu tidak? Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya hilang-hilangan, Pak. Hilang-hilangan. Iya. Ya Pak. Wah, maaf ya, anak-anak. Iya, Pak. Sekarang suara Bapak terdengar tidak? Terdengar, Pak. Dengar Pak. Terdengar, Pak. Dengar. Baik, Bapak ulang ya. Bapak ingin bertanya sekarang, mengapa Garuda Pancasila mempunyai 5 sila? Mengapa tidak 6 atau 7 atau 4 saja? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Ya, karena Pancasila itu mempunyai arti panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Next. Nah, ini ya seperti yang Bapak bilang barusan. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Iya, next. Nah, di sini ada bunyi W dari kelima sila. Bapak minta untuk mengulang perkataan yang Bapak ucap ya. Kita baca bersama-sama. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih ya. Nah, di sini ada soal evaluasi. Bapak minta yang punya HP atau yang sedang memiliki HP ya, nanti di rumah agar mengisi soal evaluasi ini. Iya Pak. Baik, Pak.
Anak-anak silakan diklik link yang ada di kolom chat. Kemudian kita akan mulai tes kemampuan yang tadi kalian simak. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, saya pakai HP mama saya ya, Bu. Udah pada masuk ke, udah pada ngeklik linknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Di. Silahkan klik linknya dulu dan masukkan kode 93214. Iya. Namanya nama kita ya, Bu. Ya, betul. Oke, Pira, Rianti. Ini Tasya ya? Oke. Kita mulai ya. Iya Bu, mulai Bu. Oke, Bu. Ini diklik, Bu. Ya, betul. Klik jawabannya ya, Bu. Kerjakan dengan benar. Rian, Tahu nih, Bu, ini apa, Bu? Bu, Rianti, kamu udah selesai. Saya menang Bu. Alvira kalah Bu, Alvira kalah Bu. Selesai, Bu. mulai. Alvira nggak Rizkia dengerin kalah, tadi Bu, Rizkia. Tunggu, Bu. Alvira. Ya, satu lagi. Semangat, Rizkia. Hei, Rizkia. Semangat, Alvira. Kita masih nunggu ya. Wah, tepuk tangan buat Rianti. Rianti. Rianti keren. Rianti paling tinggi ya, Bu? Ya, yang kedua Mela dan yang ketiga Sas. Kita lihat ya. Wow. Siapa nih yang salah nih? Salvira di pertanyaan kedua salah. Tas juga di pertanyaan keempat. Astagfirullah. Tadi tidak menyimak ya. Safira lupa kali, Bu. Iya, Bu. Salvira belajar lagi ya, Nak. Nanti pertanyaan ke-10 nggak dijawab. Wah, Rianti, kenapa kamu nggak jawab, Rianti? Sinyalnya Bu hilang Bu. Sinyalnya hilang. Mela, nomor 8 salah. Iya, Bu. Oke, tepuk tangan. Kalian semua hebat. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya, silakan Bapak Irsyad. Ya, tadi sudah di. Halo, suara Bapak terdengar? Dengar, Pak. Ya, ya, tadi sudah melakukan evaluasi ya. Gimana tuh evaluasinya? Ada yang benar semua tidak? Iya Rianti, Pak. Rianti, Pak. Dapat nilai bagus, belajar lagi ya. Iya Pak. Pak. Ya, untuk selanjutnya di sini Bapak akan mencontohkan gerakan ice breaking goodbye my friend. Bentar ya.
Ada yang tahu tidak ice breaking ini seperti apa? Belum tahu, Pak. Tahu, Pak. Belum Nggak tahu tahu, ya? Pak. Ya, Bapak contohkan dulu. Sudah pada hafal belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, Bapak Belum, ulang ya. Pak. Dengarkan baik-baik. Ini, Pak. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Sekarang sudah hafal belum, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kita lakukan bersama-sama ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. 1, 2, 3. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Ya, terima kasih anak-anak. Pelajaran alangkah baiknya kita melakukan doa setelah belajar. Doa setelah belajar dipimpin oleh ketua kelas ya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan review atau komentar mengenai kelompok kami. Ya, teman-teman, seperti biasa, setelah praktek ngajar dari PIU seperti masukan atau pertanyaan kepada kelompok yang tampil hari ini, langsung aja dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dipersilakan kelompok 1.
Boleh kelompok 2 dulu nggak, Rizka? Maaf. Iya boleh, kelompok 2. Persilakan. Iya, saya Safitri dari kelompok 2. Sebenarnya evaluasi udah bagus ya aplikasinya tadi. Untuk masukannya itu ketika untuk menjawab soal, alangkah baiknya tuh jangan secara berembuk gitu siswanya menjawab bersama-sama, tapi kayak satu persatu gitu biar suaranya juga tidak bertabrakan dan biar siswa mengetahui sampai mana gitu pemahamannya. Lalu kalau untuk masukan selanjutnya untuk materi cara tumbuh alat gerak ya, kayak kan tadi ada Putri Malu ya. Nah, alangkah baiknya itu dimasukkan seperti video pembelajarannya biar tahu bagaimana tuh bentuk geraknya seperti itu. Untuk kelompok 3. Untuk pertanyaannya tidak ada. Terima kasih. Izin boleh menambahkan tidak kelompok 3? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifadin Alhaq, saya dari kelompok 2. Tadi saya ingin menambahkan dari komentar dari teman saya, Safitri. Sebenarnya udah bagus banget komentar dari Safitri, jadi saya mau menambahkan aja. Ya, betul seperti yang dikatakan Safitri tadi ya, kalau misalkan ada materi yang bunga putri malu, itu kan termasuk gerakan. Nah, sebaiknya itu ada videonya juga. Terus tadi juga ada yang pertama itu video. Tadi tuh ada yang materi gerakan hewan ya. Jadi ada yang itu bergerak dengan cara berenang, dengan terbang, lalu berjalan, seperti itu. Nah, sebenarnya udah bagus juga ada gambar-gambarnya tadi. Nah, cuman lebih baiknya ya kalau misalkan materi gerak itu lebih baik itu pakai video kayak gitu. Jadi siswanya tahu nih kalau misalkan hewan yang berenang itu seperti apa gitu. Nah, dia pakai alat geraknya apa kayak gitu. Terus misalkan video kupu-kupu terbang ataupun burung yang terbang itu seperti apa gitu ya, kelompok 3. Lalu untuk kegiatan yang pendahuluan sebenarnya udah bagus juga. Cuman ada yang kurang, satu yaitu, kurang adanya persepsi kayak gitu. Nah, kalau bisa tuh ada persepsinya. Jadi guru itu mengaitkan, materi hari ini dengan materi yang sebelumnya, gitu. Jadi yang muridnya bisa mengetahui nih apa hubungannya dengan materi yang sebelumnya, kayak gitu. Terus, sebaiknya di kegiatan pendahuluan juga, sebaiknya guru memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan disampaikan, kayak gitu ya. Terus yang terakhir mungkin, guru yang kedua itu yang irsyad. Nah, sebaiknya menurut saya tuh, lebih baik persiapan dulu ya gitu, soalnya tadi tuh suaranya kecil, volumenya kecil, sebenarnya udah bagus gitu. Nah, lebih baik tuh sebelum, presentasi dipersiapkan dulu nih, apakah nanti pakai earphone-nya bagus apa enggak, volumenya, kayak gitu. Mungkin itu saja komentar dari saya. Terima kasih kelompok 3 sudah presentasi dengan baik. Terima kasih, Rifa. Terima kasih Safitri dan Rifa atas masukannya. Iya, selanjutnya kelompok 4. Dipersilakan. Ya, saya Sri Mutmainah, izin dari kelompok 4. Tadi tuh sebenarnya siswanya itu udah cukup aktif ya dalam pembelajarannya itu. Cuman tadi cara guru mengajarkannya itu terlalu monoton. Terus kurang semangat gitu kan. Terus yang kedua, tadi pada materi PJOK ya, lebih baik itu ditampilkan contoh videonya gitu. Bisa diambil dari YouTube, jadi nggak cuma gambar aja. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selanjutnya kelompok 5. Boleh kelompok 1 dulu nggak?
Iya, boleh, Revina. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin tadi yang di bagian awal ya, yang menyanyikan lagu nasional ya, kan tadi gurunya bilang lagu tanah air ya. Nah, Iya. terus setelnya malah terima kasih guru ya. Nah, itu aja sih. Iya, maaf ya, itu salah. Iya. Terima kasih Revina. Kelompok 5. Rizka boleh kelompok 6 duluan? Boleh, silakan. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 6, Syafira Inia. Mungkin di sini saya tidak akan memberikan saran atau masukan ya, karena tadi sudah diwakili oleh beberapa kelompok. Di sini saya cuma menanyakan kepada kalian, ada kendala apa sih yang kalian rasakan pada saat penggunaan aplikasi pembuatan kuis tersebut? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Syafira ya. Untuk kendalanya sih, alhamdulillah nggak ada karena aplikasi itu tuh gampang banget digunain. Udah gitu kalau untuk siswanya juga nggak perlu harus login pakai email gitu loh, langsung tinggal klik web dari yang tadi Quiz Wizard itu, masuk, klik join game, terus tinggal masukin kode yang dari guru tadi. Nah, kalau untuk gurunya juga dari pembuatan soalnya tuh nggak ada kesulitan sih, karena di sananya juga ada template gratis gitu. Jadi gampang aja gitu bikin soalnya. Mungkin gitu. Makasih. Terima kasih Mela dan kelompok 3 atas jawabannya. Apakah kelompok 5 ada? Kelompok 5 izin berkomentar, boleh tidak?
kelompok 5 izin berkomentar ya. Iya, silakan. Boleh, silakan. Tadi kan di awal pembelajaran itu kan ada video lagu Terima Kasih Guruku ya. Nah, itu kan seharusnya kalau bisa Terima Kasih Guruku itu kan kalau bisa di akhir pembelajaran gitu ya. Kan ini kan baru dimulai pembelajaran. Masa murid baru mulai belajar udah mengucapkan terima kasih. Itu aja sih. Terima kasih. Tadi salah lagu, Alvina, seharusnya lagu Tanah Airku, tapi tadi salah search jadi Terima Kasih Guruku. Terima kasih ya. Sama-sama, Alvina. Apa ada yang ingin mereview lagi? Baik teman-teman, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Kedepannya kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Teman-teman, saya absen dulu ya. Iya, saya absen dulu ya.